Lagi dan lagi, PKS tusuk Partai Demokrat dari belakang. Hancur sudah harapan AHY. Bangunan koalisinya. Bangunan koalisinya harus equal ya. Kan teman-teman Nasdem berharap Mas AHY, teman-teman Demokrat, teman-teman Nasdem ada suara Bu Kofifa atau siapa gitu. Kita PKS juga punya kader internal yang kami sangat yakin layak untuk diajukan. Tetapi kita akan mengambil keputusan secara rendah hati keseluruhannya untuk kepentingan bangsa dan negara. Partai itu memiliki pemain ya, tapi di sisi yang lain kan kalau itu dipaksakan kan kita tidak ingin itu mungkin yang menjadi titik patahnya nanti. Bisa jadi jangan-jangan kalau ketika ada proses pemaksaan itu menjadi bubar jalan. Itulah yang dinamika ini yang menjadi cukup berwarna-warni lah, berona-rona proses pengambilan keputusannya. Nah, di dalam hal itu kemudian kami saling berdialog membangun kesepahaman. Ya tentunya antara keberadaan cawapres ini menjadi sangat penting gitu loh. Jangan sampai cawapres ini kemudian masuk tetapi malah mendegradasi atau curugnya sama nih dengan capres. Sebisa mungkin kan curugnya semakin luas, yang memilihnya semakin besar gitu. Nah inilah yang kemudian kami juga cermati. Memang ada masukan-masukan kemudian bahwa Anies AHY banyak ya berbagai survei yang kemudian menempatkan pasangan ini sebagai yang nomor satu. Diadu dengan pasangan manapun menang gitu. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. PKS meskipun sering disebut sebagai partai dakwah, tapi kelakuan kadernya banyak juga yang gak ada akhlak. Seperti calon PKS di Pasaman Barat malah memperkosa anak kandungnya sendiri selama bertahun-tahun. Kasus ini baru terungkap pada tahun 2019 silam. Kemudian di Semarang ada juga anggota DPRD fraksi PKS bernama Imam Marzuki selingkuh dengan kader Gerindra. Gak kebayang kalau keduanya punya anak. Apakah kamu mirip dengan Fadlizon ataukah menjadi perpaduan antara Tifatul Sembiring dengan M. Taufik? Ya, mungkin karena masa lalu ada kadernya yang main serong. Itu salah satu ikhwan terbaik kota Semarang tersebut akhirnya dipecat dari anggota DPRD. Dan ini yang sebenarnya bikin orang harap maklum dari kader PKS banyak yang gak berakhlak. Presiden partai itu sendiri, Lutfi Hasan Ishak, kelakuan yang gak lebih dari Amin Rais yang menerima aliran dana korupsi Alkas sebesar 600 juta rupiah. Lutfi juga korupsi Ferguson, ya alias menikmati duit haram. Diketahui di dekat PKS itu menerima suap terkait kepengurusan kuota impor daging sapi di Kementerian Pertanian. Memang dikala itu ia bukan Menteri Pertanian, tapi kenapa Lutfi yang disuap? Karena Menteri Pertanian yang dijabat oleh anak buahnya yang juga kader PKS, namanya Siswono. Jadi Lutfi bisa mempengaruhi si menteri tersebut. Ya, kura-kura kasus Lutfi ini mirip dengan kasus mantan Ketua Umum P3, Romah Hurmuzi, yang memang gak punya jembatan Kemenak. Tapi pada calon kepala Kanwil Kemenak malah menyulap dia. Kenapa? Karena Menteri Agama saat itu Lukman Hakim Saifuddin merupakan anak buah Romi. Sehingga secara tidak langsung Romi bisa menuju siapa yang akan menjadi kepala Kanwil Kemenak. Sesuai dengan selera, ya begitulah suka duka jadi menteri yang berasal dari parpol ketika jadi menteri yang seolah jenderal, tapi ketika berhadapan dengan partai, ia terjun bebas menjadi kopral. Karena yang jadi jenderalnya adalah ketua partai. Jadi kalau ketemu partainya bobrok seperti Lutfi Hasan Ishak, jadi maka kadernya yang diberi amanah oleh presiden untuk menjalankan tugas pemerintahan. Susah juga untuk bekerja dengan baik lah. Bagaimana mau kerja serius kalau direcokin melulu oleh presiden partai? Selanjutnya ini adalah kelakuan kader PKS lain yang gak berakhlak sekaligus lucu. Mereka 2 kali berturut-turut menusuk Partai Demokrat dan menusuknya ini bukan dari depan melainkan dari belakang. Persis seperti Lucinta Luna yang ditusuk oleh pasangannya. Lantas seperti apa tuh ceritanya? Tentu masih segar diingatan kita. Kalau itu PKS masuk kabinet,
SBY beberapa kadernya juga ditunjuk sebagai menteri, seperti Tifatul Sembiring yang ditunjuk menjadi Menkominfo, Salim Segaf Al-Jufri yang ditunjuk menjadi Menteri Sosial, Suharma Supranata ditunjuk sebagai Menristek, dan Suswono ditunjuk menjadi Menteri Pertanian kala itu. Kalau diperhatikan cukup banyak sih akhwat-akhwat PKS yang diberi jabatan, itu yakni 4 orang. Jadi sudah selayaknya PKS mengucapkan terima kasih kepada Pak SBY. Tapi apa yang terjadi? Air susu dibalas air tuba Ferguson, alias perbuatan baik dibalas perbuatan buruk. Ketika SBY terpaksa harus mengambil kebijakan yang tidak populer, yakni menaikkan harga BBM, PKS malah melawan kebijakan itu. Padahal jelas sebelumnya sudah ada kontraksi antara Partai Demokrat dan PKS, yakni akan selalu bersama dalam suka ataupun duka. Dan ternyata PKS mau yang sukanya saja, yang dukanya biarlah Partai Demokrat yang makan sendiri. Ramdan itu mengatakan PKS mau yang enaknya saja, PKS cuma mau enak sendiri, cuma mau share menikmati kekuasaan dan pos menteri, strategis tapi nggak mau sepenanggungan dengan pemerintah. PKS meskipun sering disebut sebagai partai dakwah, tapi kelakuan kadernya banyak juga yang nggak ada akhlak. Seperti calon PKS di Pasaman Barat, malah memperkosa anak kandungnya sendiri selama bertahun-tahun. Kasus ini baru terungkap pada tahun 2019 silam. Kemudian di Semarang, ada juga anggota DPRD fraksi PKS bernama Imam Marzuki selingkuh dengan kader Gerindra. Nggak kebayang kalau keduanya punya anak. Apakah kamu mirip dengan Fadlizon ataukah menjadi perpaduan antara Tifatul Sembiring dengan M. Taufik? Ya, mungkin karena masa lalu ada kadernya yang main serong. Itu salah satu ikhwan terbaik kota Semarang tersebut akhirnya dipecat dari anggota DPRD. Dan ini yang sebenarnya bikin orang harap maklum, dari kader PKS banyak yang gak berakhlak. Presiden partai itu sendiri, Lutfi Hasan Ishak, kelakuan yang gak lebih dari Amin Rais yang menerima aliran dana korupsi Alkas sebesar 600 juta rupiah. Lutfi juga korupsi Ferguson, ya alias menikmati duit haram. Diketahui di dekat PKS itu menerima suap terkait kepengurusan kuota impor daging sapi di Kementerian Pertanian. PKS meskipun sering disebut sebagai partai dakwah, tapi kelakuan kadernya banyak juga yang gak ada akhlak. Seperti calon PKS di Pasaman Barat, malah memperkosa anak kandungnya sendiri selama bertahun-tahun. Kasus ini baru terungkap pada tahun 2019 silam. Kemudian di Semarang, ada juga anggota DPRD fraksi PKS bernama Imam Marzuki selingkuh dengan kader Gerindra. Nggak kebayang kalau keduanya punya anak. Apakah kamu mirip dengan Fadlizon ataukah menjadi perpaduan antara Tifatul Sembiring dengan M. Taufik? Ya, mungkin karena masa lalu ada kadernya yang main serong. Indonesia tanah air